Persebaya kedatangan ex-timnas U19 dan top skor Persipura U20. Dikutip dari jawapos.com, perginya Rivaldi Bauwo dan Abu Rizal Maulana membuat tim pelatih Persebaya Surabaya cepat mencari pengganti. Selain terus berburu pemain asing yang cocok, tim pelatih membuka peluang untuk pemain trial yang ingin mengadu nasib di Persebaya. Dalam latihan hari ketiga di bulan Ramadan di Stadion Gelora 10 November kemarin, dua pemain trial berlatih bersama Randy Irwan dan kawan-kawan. Mereka adalah Daud Yafet Karet dan Ariski Wahyu Satria. Daud merupakan jebolan Persipura U20 yang dilatih Tony Ho. Dia menjadi top skorer tim Mutiara Hitam Muda pada ajang Elite Pro Academy U20 Liga 1 musim 2019 dengan 7 gol. 2 diantaranya dicetak ke gawang Persebaya U20. Sementara itu, nama kedua, Ariski, merupakan pemain timnas Indonesia U19 pada 2016 lalu. Seangkatan dengan kiper Persebaya Satria Tama. Posisinya bek sayap kanan, jebolan Asifa. Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan, dua pemain trial itu masih akan dilihat kemampuannya. Jika memang cocok, terutama dengan karakter bermain Persebaya, Daud dan Ariski akan bergabung dengan skuad untuk Liga 1. Kami mencari pemain di posisi striker dan bek, paparnya. Dua pemain tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan Aji, yakni, masih muda dan punya kemampuan mumpuni. Kami cari pemain itu bukan pemain yang sudah matang ya, tapi cari bibit muda yang punya prospek ke depan, jelasnya. Pelatih asal Malang itu mengungkapkan, kehadiran kedua pemain trial, khususnya Ariski di posisi belakang, bisa jadi solusi ketika nanti beberapa pemain Persebaya harus mengikuti pemusatan latihan timnas. Saya sudah antisipasi ketika pemain Persebaya dipanggil timnas. Kami support karena timnas merupakan prestasi tertinggi pemain. Saya juga sudah berkomunikasi dengan manajemen bahwa akan memakai pemain belakang asing untuk antisipasi pemain dipanggil timnas. Kebetulan dari Persebaya kan posisinya bertahan semua, terangnya. Pria yang juga pernah membawa Persebaya juara Liga Indonesia musim tahun 1996 sampai tahun 1997 itu menambahkan, latihan pada hari ketiga kemarin sama seperti 2 hari sebelumnya. Yakni, fokus mempertajam visi bermain di tiap posisi. Aji sengaja mengulang-ulang materi tersebut agar pemain bisa matang ketika kompetisi bergulir lagi. Latihan agak lama sedikit. Ini akan saya lakukan berulang-ulang karena pemahaman visi bermain tidak mungkin hanya dalam 1-2 kali latihan saja, katanya. Geber latihan, pemain Persebaya dilarang pulang kampung. Dikutip dari jawapos.com, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso langsung tancap gas menempa anak asuhnya. Selama bulan Ramadan, setidaknya Green Force julukan Persebaya bakal berlatih lebih dari sepekan. Evaluasi kegagalan di Piala Menpora 2021 jadi program utama. Rencananya kami berlatih sampai tanggal 7 Mei. Lalu libur dan mulai lagi pada tanggal 17 Mei, ujar pelatih Persebaya Aji Santoso. Para pemain dilarang pulang kampung pada Lebaran mendatang. Kan memang tidak bisa pulang, ada penyekatan larangan mudik, lanjutnya, lantas tersenyum. Selama Ramadan, fokus latihan adalah memberikan pemahaman bermain kepada pemain. Pemahaman bagaimana peran tiap posisi dalam strateginya. Saya ingin menajamkan visi bermain. Bagaimana visi bermain seorang bek, sayap, gelandang, stopper, hingga striker.
Saya ingin pemain benar-benar memahami cara bermain sepak bola yang baik dan benar, terangnya. Karena berlangsung pada bulan Ramadan, Aji mencoba menyesuaikan materi latihan. Latihan fisik sedikit dikurangi. Yang terpenting kondisi anak-anak tidak drop, jelasnya. Selain tetap menjalankan program latihan, beberapa hari ke depan mantan kapten timnas Indonesia itu akan menggelar meeting dengan manajemen. Pertemuan akan membahas program Persebaya secara garis besar untuk Liga 1. Kapan mulai latihan untuk Liga 1? Ada TC di mana? Banyak hal, paparnya. Tentu di dalamnya juga bakal dibahas soal pemain asing. Aji sudah memastikan akan memakai jasa pemain asing yang baru bermain di Indonesia. Artinya, tidak akan memakai beberapa pemain seperti David da Silva, Makan Konate, Arin William, hingga Mahmud Eid. Pemain asing kapan datangnya itu juga masih akan kami bicarakan dengan manajemen. Yang jelas, pemain-pemain yang ada saat ini jika ditambah pemain asing, saya yakin bisa terbang tinggi di kompetisi nanti, ucapnya. Pelatih Persebaya dukung wacana Liga 1 bergulir bulan Juli. Dikutip dari bola.net, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mendukung rencana PSSI menggulirkan kompetisi pada awal Juli tahun 2021. Bahkan, dia berharap wacana itu bisa diwujudkan. Rencana Liga 1 akan digulirkan bulan Juli disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu akan berputar hingga Maret tahun 2022. Mudah-mudahan benar-benar bisa berjalan kompetisi nanti di bulan Juli, kata Aji Santoso kepada bola.net. Tentunya kami mengapresiasi pihak kepolisian PSSI, LIB dan Satgas Covid supaya kompetisi ini nanti berjalan dengan ketat dengan baik, imbuh juru taktik asal Malang tersebut. Jika kepercayaan diberikan oleh pemerintah dan pihak kepolisian, tentu harus dijaga bersama. Hal itu sudah dicontohkan dengan baik pada turnamen Piala Menpora. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan kepada federasi ini dilanggar, nanti harus tetap dilaksanakan dengan disiplin seperti Piala Menpora, imbuhnya. Intinya kami sangat support, kami mendukung kalau memang itu kompetisi berjalan bulan Juli, tandas Aji. Wacana Liga 1 dengan penonton harus dikaji lebih cermat. Dikutip dari bola.net, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengomentari wacana Liga 1 2021 dengan penonton. Aji mendukung kehadiran supporter di stadion. Namun, menurut juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu, wacana tersebut harus dikaji lebih cermat. Kuotanya juga harus dibatasi. Ya tentunya kalau ada penonton itu ya harus melalui kajian yang benar-benar cermat, kata Aji Santoso kepada bola.net. Saya pribadi sih kalau memang seumpamanya ada penonton paling tidak kapasitasnya dikurangi, sambungnya. Kata Aji, tidak mungkin kuotanya diberikan 100%. Paling tidak di bawah 50% kapasitas stadion. Selain itu, penonton juga harus dipastikan bisa disiplin. Mereka wajib mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan dengan ketat di stadion. Ya kalau memang memungkinkan ada penonton, enggak apa-apa, tetapi semua penonton juga harus bisa disiplin, tegasnya. Wacana Liga 1 dengan penonton muncul setelah adanya lampu hijau dari pemerintah. Saat ini, rencana tersebut menjadi kajian PSSI dan PT Liga Indonesia Baru.
Bantah rumor terbaru, tim Liga 1 masih boleh memakai 4 pemain asing. Dikutip dari jawapos.com, Liga 1 musim 2021 tetap akan memakai 4 pemain asing. Hal itu ditegaskan PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ini sekaligus menepis rumor bahwa pemain asing akan dikurangi menjadi 3 saja. Itu kabar dari mana? Kami tidak tahu kabar dari siapa dan dari mana itu, ucap Yunus. Yunus menyatakan, soal regulasi, yang akan memutuskan adalah Exco PSSI, yang nantinya setelah itu diserahkan ke PT LIB untuk disampaikan kepada klub-klub yang akan mengarungi Liga 1 dan Liga 2, ungkap Yunus. Itu pun tetap mengakomodasi keinginan, saran, dan pendapat dari klub. Karena itu, sampai saat ini, pihaknya belum memutuskan regulasi soal pemain dan segala macam. Yang jelas, selama itu belum diputuskan, berarti masih seperti yang lama, tegasnya. Kemarin sempat beredar rumor ada kemungkinan Liga 1 musim 2021 hanya menggunakan 3 pemain asing. Dengan perincian, 2 pemain non-Asia dan 1 pemain Asia. CEO Bayangkara Solo FC Kombes Pol Sumarji mengaku kurang sependapat dengan opsi tersebut. Sebab, tim berjuluk The Guardians itu sudah memiliki 4 pemain asing. Waduh, kami sudah kontrak pemain 3+1. Wacana ini sudah terlambat kalau mau diterapkan, ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. 4 pemain yang dimaksud adalah Renan Silva, Ezekiel Enduasel, Liu John, dan Anderson Sales. 3 pemain pertama sudah menjadi bagian tim saat bertarung di Piala Menpora. Menurut Sumarji, selain membuat pertandingan lebih menarik dan berkualitas, adanya pemain asing sekaligus transfer ilmu bagi para pemain lokal. Karena itu, pihaknya berharap regulasi pemain asing 3+1 yang sebelumnya diterapkan tidak berubah. Kalaupun mau ada perubahan, pihaknya menganjurkan diterapkan untuk musim selanjutnya. Bukan cuma Bayangkara Solo FC yang kerepotan jika ada perubahan regulasi soal pemain asing. Persija Jakarta juga sudah memiliki 4 pemain asing yang seluruhnya sudah tampil di Piala Menpora, yaitu Yan Mota, Marco Simic, dan 1 pemain Asia asal Nepal Rohit Chandra. Kesan Adi Setiawan dan Faso tentang Stadion Tambaksari. Dikutip dari emosijiwaku.com, bersejarah dan melegenda adalah kisah tentang Stadion Gelora 10 November Surabaya. Stadion yang dahulu menjadi kandang Persebaya sampai kemudian berpindah ke Gelora Bung Tomo. Terakhir Persebaya menggunakan stadion tersebut untuk latihan sekitar awal 2017 saat uji tanding dengan junior tetapi tidak sampai tuntas. Sampai pada akhirnya pada hari Selasa lalu untuk pertama kali Persebaya kembali berlatih secara penuh. Aji Santoso pelatih utama Persebaya pun mengaku sangat senang dan bernostalgia saat dirinya bermain dan menghantar Persebaya juara saat Liga Indonesia tahun 1997. Tidak hanya Aji, beberapa pemain bahkan baru pertama kali merasakan berlatih di stadion legendaris di Surabaya ini. Sebelumnya mereka hanya mendengar cerita betapa agungnya stadion dengan nama yang lebih sering disebut dengan Tambaksari ini. Adi Setiawan, salah satu pemain baru yang dimiliki Persebaya, mengaku senang dan ikut bangga bisa menginjakan kaki di lapangan tersebut. Senang dan sangat bangga bisa latihan di Tambaksari. Ini stadion yang sangat bersejarah untuk Persebaya. Alhamdulillah bisa berkesempatan latihan di sini, kata Adi yang seusai latihan terlihat banyak berfoto dengan latar belakang lapangan. Saat ini lapangan sudah mengalami renovasi untuk persiapan sebagai lapangan latihan Piala Dunia U20. Mulus dan rata terlihat bola mengalir lancar saat para pemain berlatih. Kesan lain datang dari Diki Kurniawan, pemain muda asal klub Bintang Timur. Pada level senior, Diki mengaku ini latihan perdana di Tambaksari. Alhamdulillah senang. Kenangan ini stadion. Seneng bisa main sama idola, Randy Irwan, di stadion ini.
Baru pertama kali latihan bareng senior. Harapannya bisa seterusnya latihan di sini, kata pemain dengan nomor punggung 66 ini. Pada latihan perdana tersebut terlihat para pemain begitu menikmati program latihan dari Aji Santoso. Menurut salah satu pemain baru yakni Frank Rikat Sokoi, semua pemain bahagia bisa kembali ke Tambaksari. Terlihat semua pemain happy sekali latihan di sini. Sangat berbeda situasinya. Saya ikut merasakan senang, kesan Sokoi tentang Stadion Tambaksari.